Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, lega rasanya dan rasanya agak longgar dada ini ketika mendengar 3 pemain diaspora yang memang saat ini diharapkan bisa memperkuat timnas nanti di laga jumpa Australia di Sydney di tanggal 20 Maret nanti, yaitu Emil Audelo Mulyadi, kemudian Dean James dan si Jules Pelupesi ya teman-teman. Ketika perpindahan federasi sepak bolanya kemudian dari KNVB ke PSSI selesai, kemudian registrasinya di AFC juga udah beres. Artinya 3 pemain tersebut ready, siap untuk kemudian memperkuat timnas di laga jumpa Australia di tanggal 20 Maret nanti. Ini mepet banget ya, tapi syukurlah memang, karena memang saya yakin Bapak Erick Thohir ini jaringannya sangat luas, Bapak Erick Thohir koneksinya sangat luas, pasti akan terkejar. Dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan saat ini tersedianya 3 pemain tersebut ketika jumpa Australia nanti. Yang jelas pelatih kepala Patrick Kluivert juga sudah menyatakan bahwasannya kemungkinan besar memang dia memakai formasi 4-3-3 ya. Jadi agak berbeda ketika kemudian seperti di eranya STY di mana timnas kita menggunakan formasi 3-4-3. Di sini memang kemudian kalau kita lihat memang asisten pelatih Sir Alex Pastor juga udah berkata kalau dia juga kalaupun harus memakai 9 pemain bertahan, tapi kemudian untuk bisa menang juga nggak akan menutup kemungkinan. Artinya memang segala cara, segala macam trik ataupun strategi akan dilakukan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dengan 2 asistennya, yaitu Denny Lanzat dan Alex Pastor, untuk bisa mencuri angka, untuk bisa menang di laga tandang jumpa Australia di Sydney nanti. Yang jelas memang laganya ini laga berat. Kenapa? Karena negara kita ini kan memang masih debutan ya di kualifikasi untuk lolos putaran Piala Dunia ini per grup. Yang mana memang kalau Australia memang udah langganan ya, dan dia juga Australia ini kan peringkat 25 besar dunia. Jadi suka nggak suka, kalaupun kemudian banyak pemainnya yang cedera, tetap Australia. Tapi yang jelas Indonesia pun saat ini memang tampil dengan kekuatan yang memang sudah sangat berbeda dengan yang kemarin. Artinya di sini kemudian besok itu semua pemain sepertinya bisa memperkuat timnas ya, kecuali Ratna Roratmangun yang memang terkena akumulasi kartu kuning dan juga Justin Hubner yang terkena kartu merah di pertandingan sebelumnya. Artinya mereka mendapatkan hukuman larangan bermain 1 game nanti. Yang jelas pemain-pemain seperti Kevin Dijk Bakar Besi, kemudian Jay Nathan Izes dan Kelvin Verdong, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Hai, semuanya memang kemudian ready. Artinya alhamdulillah mereka juga nggak mengalami cedera ya, gitu kan, di kompetisi liga di mana mereka main. Yang jelas memang harapan kita semakin besar ketika di tengah nanti kalau kita kan pakai 4-3-3 kemungkinan besar, karena pertama kali datang juga Patrick Kluivert menyatakan dia akan menggunakan formasi 4-3-3. Artinya memang kehadiran Jules Pelupesi ya, ini box to box midfielder, ini kan perannya sangat sentral ya. Kalau kayak pemain di AC Milan di era saya di zaman saya sering nonton dulu di Liga Italia, itu ada seorang gelandang yang tipenya mirip Jules Pelupesi, yaitu Gennaro Rino Gattuso gitu kan. Gennaro Gattuso memang dia kerjanya juga merusak ritme permainan lawan ya. Dia gak akan membiarkan pemain-pemain tengah lawan untuk menguasai bola lama gitu kan. Pasti diganggu, dipepet terus. Gennaro Rino Gattuso ini memang perannya sangat sentral, dan sepertinya memang Patrick Kluivert juga akan memasang Jules Pelupesi nanti. Pastinya dia ini kan memang gelandang bertahan ya, defensive midfielder. Artinya di sentral kalau pakai 4-3-3 ya sangat penting sekali gitu kan. Dan memang kemudian kalau posisi dengan pilihan 4-3-3, Dean James bisa main. Dean James ini kan fullback kiri ya. Sedangkan nanti pemain sayap tengah yang memang sayap kiri wingbacknya nanti bisa pakai Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga bisa main, karena ini di sayap kiri kan memang mungkin udah menumpuk ya. Persaingannya ketat sekali, ada Dean James, kemudian ada Kelvin Verdong, ada Sein Patinama, ada Pratama Arhan gitu kan.
persaingan di lini belakang itu sudah sangat full ya. Kalau di full back kanan, di bagian pertahanan kanan ada Sandy Walsh saat ini, kemudian ada Kevin Dijk bakar besi. Nah, ini memang banyak pemain bertahan. Nathan Juaon juga memang posisi naturalnya juga di full back kiri dan full back kanan di klubnya, walaupun di timnas kita kan kemudian dipindah role-nya ya, dia selalu kemarin-kemarin dipasang sebagai pemain tengah dan tampaknya juga kurang memuaskan. Kalau yang pemain tengah ini yang memang kinerjanya luar biasa ya tetap si Ivar Jenner ya. Ivar Jenner kinerjanya luar biasa, tapi Ivar Jenner memang kemudian sampai saat ini masih belum masuk skuad senior daripada Football Club Utrecht. Ivar Jenner masih dia main di Jong Utrecht ya, Utrecht muda. Yang jelas datangnya Joel Pellispesi ini penting sekali, karena memang kalau kita lihat dari beberapa laga ketika Tom Hai itu di tengah juga sepertinya Tom Hai ini fisiknya itu ketika jumpa Bahrain juga jumpa Cina itu wajahnya aja kayaknya udah memerah kayak apa, staminanya terkuras ya. Dan memang salah satu kelemahannya Tom Hai kan memang kata pelatihnya di Almere City salah satunya memang itu kan memang kemudian fisiknya ya, main kayak jumpa-jumpa apalagi kayak Australia nanti. Yang jelas dengan datangnya Joel Pellispesi pastinya akan sangat membantu ya. Tom Hai lebih ke kreator ya gitu kan, jenderal lapangan tengah bagi bola gitu kan. Dan memang yang dibutuhkan saja Joel Pellispesi, dan ini memang sangat bersyukur sekali kita karena kehadiran Joel Pellispesi ini betul-betul sangat dibutuhkan ya teman-teman. Dan juga kalau Ben Jim ini dia bagus ya dalam menyerang dan bertahan, artinya memang ketika nanti Kelvin Verdonk masih di fullback kan kiri, nanti pemain wingback kirinya juga bisa naik, itu Ben Jim ya teman-teman. Dan lagi-lagi kita memang harus apresiasi, spesial thanks untuk Bapak Erick Thohir ketika kemudian Ratnar Oratmangun kemudian memang terkena akumulasi kartu, kita dapat pengganti yaitu oleh Ten Haromeni yang memang juga ready untuk main nanti. Dan memang oleh Ten Haromeni saat ini memang di Oxford United di Liga Championship Inggris juga sudah mulai mendapatkan tempat ya, tim utama. Sepertinya juga akan diikuti oleh Marcelino Ferdinand. Tapi memang berapa laga kemarin malah si oleh Ten Haromeni dipasang di Oxford United dia sebagai attacking midfielder, main tengah menyerang, dan memang dia bagus ya, gocekan bolanya bagus, pergerakannya juga bagus. Dan kalau kita lihat juga Marcelino Ferdinand juga perkembangannya luar biasa dan memang sudah mulai memperkuat tim reguler Oxford United. Dan harapannya memang kemudian kita nanti bisa memperoleh mencuri poin lah, paling tidak draw, tapi harapannya sih, kalau harapan saya sih menang. Kalau bisa menang, waduh udah luar biasa sekali gitu. Memang momentumnya nggak akan berulang lagi. Dan ya kalau sekarang banyak suara-suara yang sumbang tentang timnas, sepertinya nggak perlu lah kemudian para supporter terpengaruh. Yang bisa supporter fan lakukan seperti saya saat ini sebagai fan timnas sepak bola Indonesia adalah memberikan dukungan, support. Siapapun pelatihnya, pelatih itu bisa datang dan pergi gitu kan. Yang jelas kalau kemudian punya ketum PSSI yang bagus, terus pemain-pemain yang bagus, itu yang kita pentingkan. Jangan terus yang Sintayong udah lewat masanya gitu kan, mau disesali, mau orang mau marah-marah udah selesai. Yang bisa fans lakukan saat ini adalah kemudian memberikan dukungan sepenuhnya untuk timnas kesayangan kita semua. Dukungan pada jajaran elit PSSI juga Bapak Erick Thohir yang sudah bekerja keras untuk mendatangkan para pemain naturalisasi dalam rangka kemudian meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dengan percepatan gitu kan, speedy resolution. Nah itu harapan kita semua teman-teman. Kalau menurut teman-teman apa nanti hasilnya timnas kita jumpa Australia? Saya juga udah nggak tahan ini nunggu racikannya Patrick Kluivert, Denny Lanzat dan Alex Pastoor. Oke, itu teman-teman, salam seduluran.